rekomendasi dari Kementerian Perindustrian memberikan surat pengakuan impor GKM periode tahun 2015 sampai dengan 2016 kepada Tony Wijaya, Ten Suryanto, Hansen Setiawan, Indra Suryaningrat, Eka Sapanca, Wisnu Hendraningrat, Hendro Girato Atiwo, Hans Farita, Ali Sanjaya melalui PT Kebun Tebu Mas. 3. Terdakwa Thomas Rikasi Lembong memberikan surat pengakuan sebagai importir GKM persetujuan impor gula kristal mentah periode tahun 2015 sampai dengan periode tahun 2016 sebagaimana yang kami bacakan sebelumnya. Yang mana diolah menjadi gula kristal putih padahal mengetahui perusahaan tersebut tidak berhak mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan gula rafinasi. Terdakwa Thomas Rikasi Lembong pada tahun 2015 memberikan surat pengakuan sebagai importir produsen gula kristal mentah kepada Tony Wijaya PT Angel Product untuk diolah menjadi GKP yang dilakukan pada saat produksi dalam negeri GKP mencukupi dan pemasukan atau realisasi impor gula kristal mentah tersebut terjadi pada musim giling. Terdakwa Thomas Rikasi Lembong tidak menunjuk perusahaan BUMN untuk pengendalian ketersediaan dan stabilisasi harga gula, melainkan menunjuk induk koperasi Kartika Inkopar, Inkopol, Puskopol, Satuan Koperasi Kesejahteraan Pegawai SKKP TNI Polri. 6. Terdakwa Thomas Rikasi Lembong memberikan penugasan kepada PT PPI untuk melakukan pengadaan gula kristal putih dengan cara bekerjasama dengan produsen gula rafinasi karena sebelumnya Charles Sitorus bersama-sama dengan Tony Wijaya, Ten Suryanto, Hansen Setiawan, Indra Suryaningrat, Eka Sapanca, Wisnu Hendraningrat, Hendro Girato Atiwo, Hans Farita Hutama, Ali Sanjaya Budi Darmo telah menyepakati pengaturan harga jual gula dari produsen kepada PT PPI dan pengaturan harga jual PT PPI kepada distributor di atas harga patokan petani atau HPP. 7. Terdakwa Thomas Rikasi Lembong tidak melakukan pengendalian atas distribusi gula dalam rangka pembentukan stok gula dan stabilisasi harga gula yang seharusnya dilakukan oleh BUMN melalui operasi pasar dan atau pasar murah. Dari rangkaian fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa telah ada kerjasama sedemikian rupa yang persesuaian kehendak yang diinsafi oleh terdakwa Thomas Rikasi Lembong bersama-sama dengan Charles Sitorus, Tony Wijaya, Ten Suryanto, Hansen Setiawan, Indra Suryaningrat, Eka Sapanca, Wisnu Hendraningrat, Hendro Girato Atiwo, Hans Farita Hutama, Ali Sanjaya dengan peranan masing-masing pelaku sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum di atas yang dari peranan masing-masing pelaku tersebut terwujud suatu peristiwa pidana korupsi yang menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara. Berdasarkan pengertian unsur dari uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagai yang melakukan atau terus serta melakukan perbuatan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menjadikan menurut hukum. Unsur pasal 18 ayat 1 ke 1 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Mohon izin yang mulia, tidak kami bacakan. Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, serta keterangan terdakwa, alat bukti surat, alat bukti petunjuk, diperoleh fakta hukum yang dapat mendukung dan menjelaskan bahwa 1. Bahwa pembuktian unsur secara melawan hukum dan unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi atau unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara serta unsur sebagai yang melakukan atau terus melakukan perbuatan telah kami uraikan bahwa dalam perkara aku telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar 515.408.740.970 rupiah,36 sen yang merupakan bagian dari kerugian keuangan negara sebesar 578.105.411.622 rupiah,47 sen berdasarkan laporan hasil audit penghitungan keuangan negara nomor PE 03 tanggal 20 Januari 2025 dari BPKP RI. 3. Dalam perkara akuo dari kerugian keuangan negara yang terjadi yaitu sebesar 515.488.740.970 rupiah,36 sen terdapat pihak-pihak yang turut menikmati atau memperoleh uang hasil tindak pidana korupsi dalam perkara akuo dengan rincian sebagai berikut. 1. Memperkaya Tony Wijaya NG melalui PT Angel Product sebesar 144.113.226.000
280 juta rupiah, 5 sen yang diperoleh dari kerjasama impor PT Gula Angel Product dengan Inkopkar, Inkopol, dan PT PPI. 2. Memperkaya Ten Suryanto Eka Prastia melalui PT Makassar Ten sebesar 31 miliar 190 juta 887.951 rupiah, 27 sen yang diperoleh dari kerjasama PT Impor PT Makassar Teni dengan Inkopol dan PT PPI. 3. Memperkaya Hansen Setiawan melalui PT Sentra Usaha Tamajaya sebesar 36 miliar 877 juta 441.420 rupiah, 95 sen. 4. Memperkaya Indra Sunanirat melalui PT Medan Surgar Industri sebesar 64 miliar 551 juta 135.580 rupiah, 81 sen. 5. Memperkaya Eka Sapanca melalui PT Permata Dunia Sukses Utama sebesar 26 miliar 160 juta 671.773 rupiah, 93 sen. 6. Memperkaya Wisnu Hendraningrat melalui PT Andalan Furnindo sebesar 42 miliar 870 juta 481.069 rupiah, 89 sen. 7. Memperkaya Hendro Giarto Atiwo melalui PT Duta Sugar Internasional sebesar 41 miliar 226 juta 293.608 rupiah, 16 sen. 8. Memperkaya Hans Valita Utama melalui PT Berkah Manis Makmur sebesar 74 miliar 583 juta 958.290 rupiah, 80 sen. 9. Memperkaya Ali Sanjaja Budi Darmo melalui PT Kebun Tebu Mas sebesar 47 miliar 868 juta 288.631 rupiah, 27 sen. 10. Memperkaya Ramakrishna Prasad Venkatesa Murti melalui PT Dharmapala Usaha Sukses sebesar 5 miliar 973 juta 356.356 rupiah, 20 sen yang diperoleh dengan kerjasama dengan PT Dharmapala Usaha Sukses dengan Inkopol. Adapun pihak-pihak yang turut menikmati atau memperoleh uang hasil tindak pidana korupsi dalam perkara aku dapat dibebankan pidana tambahan berupa penjatuhan uang pengganti tersebut yang akan diuraikan lebih rinci dalam surat tuntutan masing-masing terdakwa yang mana dilakukan penuntutan secara terpisah. 4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan terkait ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2021 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang RI lebih tepat ditempatkan kepada pihak swasta yang menikmati atau memperoleh uang dari hasil tindak pidana korupsi dalam perkara aku sehingga terhadap pihak swasta tersebut dapat dibebankan pidana tambahan membayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Berdasarkan rumusan pengertian unsur dan uraian fakta tersebut di atas, maka unsur pasal 18 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 junto Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyatakan menurut hukum bahwa oleh karena semua unsur uraian dakwaan prima di atas telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum, maka kami penuntut umum tidak perlu membuktikan dakwaan subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Silakan Yang Mulia. Izin melanjutkan Yang Mulia. Analisa barang bukti, majelis hakim yang kami hormati, tim penasihat hukum yang kami hormati, sidang pengadilan yang kami muliakan, bahwa pasal 39 KUHP menentukan sebagai berikut. 1. Barang-barang kepunyaan terdakwa yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas. 2. Dalam hal pemindahan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita. Pasal 46 KUHP mengatur sebagai berikut. 1. Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi. B. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana. C. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. 2. Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi, atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain. Selanjutnya pasal 194 ayat 1, ayat 2, ayat 3 KUHP menentukan 1. Dalam hal putusan pemindahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. 2. Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai. 3. Perintah menyerahkan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap barang bukti dalam perkara aqua, penuntut umum berpendapat 1. Bahwa mengenai barang bukti dalam perkara aqua yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan termuat dalam daftar barang bukti pada berkas perkara atas nama terdakwa Thomas Rika Silembong yang masih diperlukan dan digunakan untuk kepentingan penuntutan perkara lain, khususnya perkara terdakwa Tony Wijaya dilakukan penuntutan secara terpisah, maka barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara terdakwa Tony Wijaya dilakukan penuntutan secara terpisah. 2. Bahwa mengenai barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dalam tahap penuntutan berdasarkan penetapan majelis hakim nomor 34 tanggal 2 Mei 2025 berupa 1 unit komputer tablet merek iPhone jenis iPad Pro warna silver, 1 unit laptop merek Apple warna silver model nomor, bahwa barang bukti tersebut didapat di kamar terdakwa Thomas Rika Silembong di Rutan Selembah Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ketika dilakukan sidak berdasarkan pasal 24 ayat 2 junto pasal 26 huruf I Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pada satuan kerja permasyarakatan yang pada pokoknya mengatur larangan bagi tahanan atau narapidana untuk memiliki, membawa atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dapat dirampas untuk dimusnahkan. Dilanjutkan Yang Mulia. Kami lanjutkan Yang Mulia. Majelis Hakim yang mulia, tim penasihat hukum yang terhormat, sidang pengadilan yang kami muliakan. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, pernah kami menyampaikan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya. Hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum. Berdasarkan uraian dimaksud, kami selaku penuntut umum dalam perkara ini dengan mempertimbangkan ketentuan undang-undang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili untuk memutus 1. Menyatakan terdakwa Thomas Rika Silembong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Thomas Rika Silembong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Thomas Trikasih Lembong sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 4. Menyatakan barang bukti. Izin Yang Mulia untuk barang bukti banyak, kami akan persingkat ya. Menyatakan barang bukti berupa nomor A.1, 1 bundel fotokopi surat Direktur Jenderal Industri Argo Kementerian Perindustrian RI nomor 112 tanggal 18 Desember 2015 perihal rekomendasi PI Raw Sugar atas nama PT Sugar Labinta, sampai dengan barang bukti dokumen nomor KIKI 1 1 lembar fotokopi surat nota dinas nomor 25.daglu garing ND garing 1 garing 2016 perihal laporan persetujuan impor gula kristal mentah, gula kristal raw sugar perusahaan PT Perseroan Perusahaan Perdagangan Indonesia tanggal 21 Januari 2016 seluruhnya dipergunakan dalam perkara terdakwa Tony Wijaya NG. Barang bukti elektronik nomor A.1 1 unit hard disk merek Western Digital 6 TB sampai dengan barang bukti elektronik nomor W.2 1 unit flash disk dengan nama Quenet yang berisi 37 file, seluruhnya dipergunakan dalam perkara terdakwa Tony Wijaya NG. Barang bukti yang disita pada tahap penuntutan yaitu barang bukti elektronik 1 unit komputer tablet merek Apple jenis iPad Pro warna silver model number A2837 serial number DD2XD64D3W. 2. 1 unit laptop merek Apple warna silver model number A2681 serial RYGJGXRWVT dirampas untuk dimusnahkan. 5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari ini Jumat tanggal 4 Juli 2025. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin dan keteguhan iman kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memutus perkara ini. Hormat kami penuntut umum. Baik, silakan diserahkan. Baik kepada majelis juga kepada tim penasihat hukum terdakwa. Tidak lupa juga untuk soft copy-nya. Siap.